Kenapa aku berusaha tidak membunuh makhluk hidup? Ingat, semua ada karena sebab. Maka dari itu, aku akan memutar ulang kembali masa kecilku. Saat itu, aku melihat semut kecil di kamarku berlalu lalang. Menurutku sangat mengganggu. Lalu, ku ambil thinner tip X, lalu ku teteskan ke semut tersebut satu persatu, seperti meneteskan obat mata. Lalu, semut tersebut mati di tempat. Rasanya itu menyenangkan sekali. Besok-besoknya, ku lakukan lagi. Kali ini jumlah semut bertambah banyak. Mereka jalan berjejer. Lalu ku ambil thinner dan ku teteskan satu persatu. Dan mereka mati berjejer. Saat ku perhatikan, tiba-tiba aku merasa merinding dan seperti tersiksa. Lalu aku lari keluar kamar ketakutan. Di kasus lain adalah lalat. Aku suka sekali menangkap lalat menggunakan plastik kiloan. Saat lalat itu diam, aku tangkap. Yes, dapat. Rasanya menyenangkan sekali. Ternyata aku ahli dalam hal ini. Satu persatu lalat aku tangkap menggunakan plastik yang sama hingga terkumpul banyak. Lalu aku mengisinya dengan air dan mengikatnya. Yeay, lalatnya main banjir-banjiran. Itulah yang ada di benakku waktu kecil. Setelah itu, aku membiarkan lalat tersebut dalam kondisi begitu dan membuangnya. Besoknya, aku lakukan kesenangan ini kembali. Aku pun kembali mengisi air ke plastik yang telah berisi lalat yang aku tangkapi. Lalu, aku mulai mengikatnya dan memperhatikan lalat tersebut. Tiba-tiba, aku mengalami hal yang sama. Aku merinding dan ketakutan. Sejak saat itu, aku berhenti menangkap lalat. Esok-esoknya, ada kucing yang lucu. Lebih lucu lagi jika aku tendang masuk ke got. Lalu kulakukan, dan badan kucing itu separuhnya hitam. Bagiku, dia terlihat sangat lucu. Kucingku sendiri, aku tutup wajahnya dengan plastik. Saat itu aku melihatnya sebagai suatu lelucon sampai akhirnya aku lihat dia seperti kesulitan bernafas. Lalu aku panik dan melepaskan plastik itu dan aku kapok. Aku sangat suka makan seafood. Biasanya papaku suka kukusin kerang darah dan aku tinggal makan. Suatu hari aku ke dapur. Aku mendengar suara kletek-kletek dari dalam panci yang tertutup. Saat aku buka, itu adalah kerang darah yang biasa aku makan dan kondisinya masih hidup. Lalu dikukuskanlah buatku. Di situ aku berpikir, kerangnya tadi hidup, terus sekarang mati buat aku makan. Saat itu aku duduk di meja makan di hadapan kerang yang sudah matang. Tiba-tiba aku tidak nafsu makan. Begitu juga dengan seafood yang lainnya. Intinya, jika aku tidak tahu, aku masih bisa makan. Kalau aku mengetahuinya, aku sulit memakannya. Lalu aku bertanya, apakah tidak bisa makan seafood yang sudah mati saja? Kata mama, kalau sudah mati tidak segar dan manis rasanya. Saat aku disuruh makan ikan kecil seperti teri, aku hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Aku mikir, berapa nyawa ini yang aku makan? Lalu aku bilang ke mama, "Ma, lain kali masak ikan 1 ekor aja tapi yang besar, daripada kecil tapi banyak. Kan kasihan banyak yang mati buat dimakan."
Pas sudah besar, aku pergi main ke rumah saudara. Rumah itu berada di atas laut, jadi bisa mancing. Seumur-umur aku belum pernah mancing, jadi aku penasaran mau coba. Padahal aku cuma memasukkan 1 butir nasi ke kait yang terikat oleh benang pancing. Lalu aku celupkan ke laut dan langsung kena ikannya. Senang dong dapat ikan. Lalu aku tarik ke atas dan aku lihat ikan tersebut, dan tiba-tiba badanku tuh sakit. Aku tersiksa, tahu nggak? Aku lihat kail itu menembus ke mulut ikan itu, dan aku lihat matanya yang menderita itu. Lalu cepat-cepat aku lepaskan kembali ke laut. Sudah cukup untuk kesekian kalinya. Binatang yang tersiksa, tapi badanku juga tersiksa. Hingga saat ini, aku berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup sekecil apapun. Kalau nyamuk, masih aku bunuh, tapi jarang, karena dia suka gigit aku. Misalkan dia terbunuh, aku doakan kok. Semoga kamu tidak lahir lagi menjadi nyamuk. Semoga kamu lahir di alam bahagia. Jika aku tidak bisa menciptakan makhluk hidup, maka aku tidak berhak membunuhnya. Meskipun misalkan bisa menciptakannya, bukan berarti aku bisa semena-mena terhadap mereka. Karena sebenarnya kita adalah satu. Kenapa aku katakan satu? Karena aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana aku bisa merasakan jika aku bukanlah mereka? Kita adalah sama, hanya beda avatar atau sosok.